Di tengah hiruk-pikuk Jakarta saat senja mulai turun, seorang driver ojek online bernama Darto melintas di gang sempit kawasan Tanah Abang untuk mengantar pesanan makanan. Hari itu panas menyengat, dan jalanan dipenuhi debu serta kendaraan yang tak kenal henti. Saat melewati tumpukan sampah besar di ujung gang yang biasanya dihindari orang, Darto mendengar suara rintihan lirih yang tak biasa. Awalnya ia mengira suara itu berasal dari kucing atau orang gila yang sering tidur di sana, namun rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ia menghentikan motornya, melangkah pelan-pelan, dan dengan terkejut menemukan sesosok wanita berseragam polisi tergeletak di antara kantong plastik dan kotak-kotak bekas, perutnya membuncit menandakan bahwa ia tengah hamil besar. Wajah wanita itu pucat, bibirnya kering, namun masih sempat menatap Darto dengan tatapan meminta tolong. Tanpa pikir panjang, Darto segera mengangkat tubuh sang polwan dan membawanya ke puskesmas terdekat dengan motor bebeknya. Sepanjang perjalanan, wanita itu tak henti mengucap lirih nama Rizka, yang ternyata adalah namanya sendiri. Di puskesmas, dokter dan suster terkejut bukan main. Seorang aparat dalam keadaan seperti itu jelas bukan hal biasa. Setelah mendapatkan perawatan, terungkap bahwa Rizka adalah seorang polwan yang selama ini dinyatakan hilang sejak 3 bulan lalu. Ia dilaporkan menghilang secara misterius setelah mengungkap kasus besar penyelundupan senjata yang melibatkan oknum tinggi di institusinya. Banyak yang menduga ia sudah tewas, namun tak disangka ia masih hidup dan sedang mengandung. Darto, yang hanya berniat membantu, tiba-tiba menjadi sorotan media. Kisahnya viral di media sosial dan diberitakan di televisi nasional sebagai ojol penyelamat polwan. Pihak kepolisian segera mengamankan Rizka dan menempatkannya di rumah sakit milik institusi untuk perlindungan. Namun sebelum itu, Rizka sempat bercerita pada Darto bahwa ia diculik dan disekap di tempat gelap, sebelum akhirnya dibuang ke tempat sampah karena dianggap sudah tak bernyawa. Ia menduga anak yang dikandungnya adalah hasil perbuatan para penculik yang ingin membungkamnya. Darto mendengarkan semua itu dengan hati yang geram dan haru. Ia merasa bersalah jika meninggalkan Rizka begitu saja. Sejak saat itu, Darto kerap menjenguk Rizka dan membawa makanan, meskipun ia sendiri harus berhemat untuk kebutuhan keluarganya. Ia merasa terikat secara batin dengan nasib wanita itu dan bayi yang dikandungnya. Beberapa wartawan bahkan menyebut Darto sebagai pahlawan dalam diam karena tetap sederhana meskipun dikelilingi popularitas. Beberapa minggu kemudian, Rizka melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat. Namun ancaman terhadapnya belum selesai. Sebuah kelompok misterius yang dikenal dengan nama Bayangan 3 mulai membuntuti Darto dan keluarganya. Polisi yang masih loyal terhadap keadilan memberi peringatan agar Darto menjaga keselamatan. Dalam ketegangan itu, Darto memutuskan membawa keluarganya pindah ke desa ibunya di Jawa Tengah. Rizka, yang belum aman juga, akhirnya bergabung dan tinggal bersama mereka di sebuah rumah tua yang jauh dari perhatian publik. Di sana, mereka menjalani hidup sederhana dan tenang, meski sesekali rasa takut akan masa lalu masih menghantui. Namun bayi kecil Rizka menjadi sumber semangat baru. Darto, yang dulunya hanya ingin mengejar order demi sesuap nasi, kini merasa hidupnya memiliki tujuan yang lebih besar. Kehadiran Rizka dan bayinya membawa perubahan besar dalam hidup Darto. Ia berhenti menjadi ojol dan membuka warung kecil bersama ibunya. Rizka membantu mengelola keuangan dan menjadi guru mengaji anak-anak di kampung. Nama Darto semakin dihormati warga karena kebaikan dan ketulusannya. Suatu hari, seorang wartawan yang dulu pernah meliput kisahnya datang berkunjung dan menawarkan ide membuat film dokumenter tentang perjuangannya. Awalnya Darto menolak, namun Rizka meyakinkannya bahwa kisah itu bisa menjadi inspirasi banyak orang. Film itu akhirnya dibuat dan ditayangkan di berbagai platform digital. Komentar positif membanjiri, dan banyak yang menyumbangkan dana untuk mendukung Darto dan Rizka membuka rumah singgah untuk korban kekerasan. Kini, beberapa tahun telah berlalu. Anak perempuan Rizka tumbuh menjadi gadis cerdas dan penuh semangat. Ia memanggil Darto dengan sebutan Ayah Darto, meskipun mereka tak terikat darah. Rizka tak pernah menikah lagi, dan meskipun tidak pernah secara resmi mengatakan, ia dan Darto telah menjalin ikatan hati yang kuat. Desa mereka menjadi tempat aman bagi banyak orang yang ingin sembuh dari luka masa lalu. Darto sering merenung di malam hari, mengingat bagaimana takdirnya berubah total hanya karena ia menoleh pada suara lirih di tumpukan sampah. Dari tempat paling hina itulah ia menemukan rejeki terbesar dalam hidupnya, keluarga, cinta, dan kehormatan yang tak ternilai.